Pernah nggak memperhatiin kotak logam misterius yang suka nongkrong di sudut-sudut jalan? Kelihatannya sih biasa aja ya, sering banget kita lewatin gitu aja. Tapi jangan salah, di dalamnya itu ada kunci kecepatan internet yang kita semua nikmatin setiap hari. Oke, yuk kita coba bedah bareng-bareng. Nah, kenalin, namanya Optical Distribution Cabinet, atau biar gampang kita sebut ODC. Benda ini tuh salah satu infrastruktur paling krusial buat internet zaman sekarang, tapi perannya sering banget nggak kelihatan. Benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa deh. Terus pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang ada di balik cangkang besinya? Dan kok bisa kotak yang kelihatannya simpel ini jadi penentu hidup matinya koneksi internet di rumah kita? Nah, ini dia misteri yang akan kita ungkap. Biar paham sama si kotak ini, kita harus lihat gambaran besarnya dulu. Kita bakal ngikutin perjalanan sinyal data dari awal dia dibikin sampai akhirnya nyampe ke layar gadget Anda. Oke, coba deh bayangin jaringan fiber optik ini tuh kayak sistem jalan tol super canggih. Pertama, sinyal cahaya itu datang dari gerbang tol utama, namanya OLT. Terus sinyal ini bakal ngebut lewat jalan tol utama alias kabel feeder yang gede banget. Nah, ODC ini dia perannya itu kayak persimpangan raksasa atau pintu keluar tol yang paling penting. Tempat sinyal dibagi-bagi ke jalan-jalan yang lebih kecil langsung ke arah rumah Anda. Jadi intinya begini, ODC itu tugasnya sebagai pusat penyortiran data. Dia terima satu aliran data super cepat yang gede banget, terus dia bagi-bagi secara efisien buat ngelayanin ratusan pelanggan di satu area. Keren kan? Oke, kita udah tahu nih perannya di jaringan. Sekarang, waktunya kita intip dalamnya. Kira-kira apa aja sih yang ada di balik lapisan bajanya yang kokoh itu? Sebelum ke isinya, kita lihat dulu luarnya. ODC ini tuh dirancang kayak benteng mini loh. Bahannya anti karat biar tahan banting sama cuaca apapun. Desainnya rapat banget buat cegah orang iseng. Dan yang paling penting, kuncinya itu ganda. Kenapa? Ya buat ngelindungin harta karun di dalamnya. Ratusan sambungan fiber optik. Dengan perlindungan seketat itu, emangnya apa sih yang ada di dalamnya sampai harus dijaga segitunya? Dan tada, ini dia jawabannya. Jauh beda sama luarnya yang simple. Dalamnya itu dunia lain, penuh sama jaring-jaring kabel fiber optik warna-warni yang ditata dengan presisi yang, wah, luar biasa rapi. Di dalam sini ada beberapa bagian penting, ada yang namanya splice tray buat ngelindungin sambungan, cable route buat jalur kabel, dan yang paling vital, splitter. Anggap aja splitter ini otaknya dari semua operasi yang terjadi di dalam ODC. Nah sekarang, kita fokus ke bagian paling ajaib yang terjadi di dalam ODC. Gimana caranya satu sinyal cahaya bisa dibagi buat ngelayanin puluhan bahkan ratusan orang. Disinilah pahlawan kita beraksi. Inilah dia, PLC Splitter, perangkat kecil tapi super jenius. Tugasnya krusial banget. Dia ngambil satu sinyal cahaya, terus dipecah jadi banyak sinyal yang identik. Dan yang paling keren, semua ini dilakuin tanpa butuh listrik sama sekali. Pasif, gitu. Biar gampang ngebayanginnya, anggap aja ini kayak prisma data. Satu sinar laser yang kuat masuk, terus sama dia dipecah jadi 16, 32, atau bahkan 64 sinar yang lebih kecil. Ini yang bikin satu kabel utama dari pusat bisa melayani puluhan pelanggan sekaligus. Efisien banget kan? Tapi ya gitu, ngirim data pakai kecepatan cahaya lewat serat kaca setipis rambut itu ada tantangannya sendiri. Ada satu musuh besar yang nggak kelihatan tapi harus selalu dilawan sama sistem ini. Musuhnya ini namanya redaman atau atenuasi. Gampangnya gini, ini tuh pelemahan sinyal cahaya yang terjadi secara alami. Jadi semakin jauh sinyalnya jalan, ya semakin lemah kekuatannya. Pelemahan ini bisa disebabkan banyak hal, mulai dari jarak, kualitas kabelnya, titik-titik sambungan, sampai tekukan kabel yang terlalu tajam. Nah, buat ngelawan ini, para teknisi punya alat-alat canggih kayak OTDR yang bisa ngintip sepanjang kabel buat nemuin di mana aja sinyalnya mulai melemah. Jadi, udah kebayangkan? ODC itu bukan cuma sekedar kotak besi. Ini adalah produk rekayasa tingkat tinggi yang prosesnya panjang dan rumit, jauh sebelum akhirnya dipasang di dekat rumah kita. Prosesnya itu dimulai dari pembentukan cangkang fisiknya yang super presisi. Terus, arsitektur di dalamnya dirancang dan dipasang buat fungsi distribusi. Dan terakhir, ada perhitungan matematis yang rumit buat mastiin sinyalnya tetap kuat sampai tujuan. Semuanya direncanain matang banget. Nih, biar kebayang rumitnya. Buat bikin satu cangkang ODC aja, itu butuh setidaknya 6 proses pembentukan logam yang beda-beda. Mulai dari ditekuk, dicetak, sampai digulung. Semua ini tujuannya cuma satu, bikin struktur yang super kuat dan tahan lama. Setelah lolos dari pabrik, barulah ODC dikirim ke lokasi. Dipasang di atas pondasi beton yang udah disiapin, disambungin ke jaringan, dan dia pun mulai bekerja dalam sunyi, nyalurin data ke rumah-rumah di sekitarnya.
Jadi, lain kali Anda jalan-jalan dan ngelihat salah satu dari kotak ini, sekarang Anda tahu, itu bukan sekedar kotak logam biasa. Ia adalah persimpangan super sibuk untuk data digital. Dan ini jadi bikin mikir ya, kira-kira teknologi vital apa lagi sih yang sebenarnya ada di sekitar kita, tersembunyi di depan mata?